kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Marcelina Ule, NIM 1723300016. Kelas reguler sore, jurusan Sosiologi, nama kampus Undana Kupang. Di sini saya akan memaparkan proposal saya dengan judul Upaya Pasangan yang Tidak Mempunyai Anak dalam Mempertahankan Perkawinan. Bab 1, Pendahuluan. Latar belakang. Masalah-masalah yang dihadapi keluarga. Tidak ada rumah tangga yang tidak memiliki masalah. Tetapi yang membedakan yaitu bagaimana sikap masing-masing keluarga dalam menghadapi permasalahan tersebut. Akan tetapi tidak semua pernikahan yang dianugerahkan keturunan, adanya pasangan suami istri yang mempunyai kesulitan dan hambatan untuk mendapatkan anak. Jika pasangan tersebut tidak mendapatkan keturunan, padahal mereka tidak menggunakan alat konsepsi, bisa jadi pasangan tersebut mengalami infertilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pasangan suami istri tanpa anak memaknai ketidakhadiran anak dan bagaimana upaya pasangan suami istri yang tidak memiliki anak dalam mempertahankan perkawinan. Dengan lokasi penelitian ini di Desa Ratogesa, Kecamatan Bulewa, Kabupaten Ngada. Dengan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskripsi analisis dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan lebih mendalam terkait penulisan skripsi. Setiap pasangan yang telah menikah pada umumnya menginginkan keturunan karena anak menjadi pembentuk keluarga inti sekaligus penerus generasi. Oleh karena itu, pasangan yang sudah berumah tangga berusaha dan mengupayakan untuk memiliki anak. Nilai anak bagi keluarga atau orang tua dalam kehidupan sehari-hari dapat diketahui antara lain dari adanya kenyataan bahwa anak menjadi tempat orang tua, pencurahan kasih sayang, dan merupakan sumber kebahagiaan keluarga, dan anak sering dijadikan pertimbangan oleh sepasang suami istri untuk membatalkan perceraian dan juga menjadi tempat orang tua menggantungkan berbagai harapan. Berbagai penelitian berkaitan telah dilakukan seperti penelitian tentang upaya pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak dalam mempertahankan perkawinan. Penelitian ini menjelaskan bahwa pada umumnya pasangan suami istri berusaha memiliki anak dengan berbagai cara. Dengan saran yaitu dibutuhkan semangat dan dukungan untuk menguatkan pasangan serta menghilangkan kesepian yang dirasakan sejak lama. Penelitian ini menjelaskan tentang pasangan yang memiliki kepuasan pernikahan dengan aspek-aspek kepuasan pernikahan, maka akan munculnya hubungan yang akrab, tenang, dan bahagia. Pasangan yang memiliki ketidakpuasan terhadap aspek komunikasi, spiritual, resolusi konflik, ekonomi, keluarga dan teman pengasuhan, kepribadian dan pembagian peran mengalami kecemasan, kejenuhan, dan menimbulkan keretaan. Penelitian ini terlihat memiliki fokus kajian pada aspek sosial pasangan suami istri, penelitian tentang upaya pasangan yang tidak mempunyai anak dalam mempertahankan perkawinan di Desa Ratogesa, Kecamatan Kabupaten Ngada. Hasil penelitian yaitu perkawinan merupakan proses integrasi untuk individu yang hidup dan tidak tinggal bersama. Dalam pertukaran langsung, timbal balik dibatasi pada kedua aktor yang terlibat. Pertukaran pergenerasian melibatkan timbal balik yang bersifat tidak langsung,
Dalam pertukaran langsung dan tergeneralisasi, satu orang diuntungkan oleh nilai yang dimiliki oleh orang lain. Dalam pertukaran produktif, kedua orang mengalami pengorbanan dan mendapatkan penghargaan secara simultan. Pada umumnya, pasangan suami istri berusaha memiliki anak dengan berbagai cara. Usaha untuk mendapatkan anak bagi pasangan yang telah menikah sejak lama diupayakan dari segi modern dan tradisional ke dokter kandungan juga ke dukun-dukun di daerahnya. 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Faktor apa saja yang mempengaruhi pasangan yang tidak memiliki anak dalam mempertahankan perkawinan? Bagaimana upaya strategi pasangan tidak memiliki anak dalam mempertahankan perkawinan? 1.3 Tujuan masalah. Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pasangan yang tidak mempunyai anak dalam mempertahankan perkawinan di desa Ratogesa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. Untuk mengetahui apa pasangan yang tidak mempunyai anak dalam mempertahankan perkawinan. 1.4 Manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan untuk dilaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut. Melalui kajian penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan beberapa manfaat bagi penelitian sendiri maupun orang lain dan masyarakat luas pada umumnya. Bab 2 Kajian pustaka. 2.1 Penjelasan konsep. A. Upaya. Upaya mengandung pengertian sebagai usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan lain-lain. Dalam pengertian adalah usaha untuk menyampaikan suatu maksud. B. Pembentuk. Pembentuk berasal dari kata bentuk. Membentuk berarti suatu cara untuk pola yang sering dipakai dalam sesuatu bentuk untuk mencapai suatu tujuan. Dalam penegasan judul ini, pembentukan dapat diartikan cara yang dipakai oleh pasangan suami istri dalam bentuk sebuah keluarga yang sakinah. C. Keluarga sakinah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah maupun memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungan dengan selaras sesuai, serta mau mengamalkan, menghayati, dan memperdalamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan mulia. D. Keturunan. Jadi upaya pembentukan keluarga sakinah pada pasangan yang tidak mempunyai anak adalah usaha untuk membangun lembaga hidup terkecil dan memiliki ikatan kuat di mana pasangan tetap membina, mewujudkan harmonis antara suami istri dalam berkeluarga meskipun tidak mempunyai anak dan keturunan. Kerjasama antara suami dan istri. Menurut Charles H. Jolies seperti diikuti Sekono, kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama dan pada saat yang bersama mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan tersebut. 2. Berusaha menyenangkan pasangan suami istri. Pasangan merupakan orang yang selalu mendampingi dalam segala urusan di dalam kehidupan. Pada pasangan juga dapat memberi pengaruh penting dalam ketentraman dan ketenangan dalam menjalani kehidupan. Oleh sebab itu, menyenangkan hati pasangan dalam hal yang dianggap penting dalam upaya menjadi keutuhan pernikahan.
3. Melakukan pengangkatan anak. Melakukan pengangkatan anak yaitu dengan merawat anak orang lain atau keluarga dekat yang menganggapnya seperti anak sendiri. Keluarga yang mengangkat anak bukan hanya secara adopsi maupun juga merawat anak dari salah satu keluarga dan ikut dalam membiayai kebutuhan anak tersebut juga merupakan pengangkatan anak. Berdasarkan penelitian di atas, maka sesuai dengan teori Townsend-Parson dalam skema Agil, maka dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan pasangan yang tidak memiliki anak dalam menjaga keharmonisan termaksud dalam skema. Yang pertama, fungsi adaption, yaitu suatu sistem harus menanggulangi suatu eksternal yang gawat. Hal ini karena persepsi di masyarakat bahwa perkawinan adalah untuk menghasilkan anak, sehingga hal ini menimbulkan ejekan atau bahkan caci terhadap mereka yang tidak memiliki anak. Fungsi Agar, yaitu sebuah sistem harus mampu menentukan tujuan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Fungsi integrasi, yaitu masyarakat harus mengatur hubungan antara komponen-komponen agar dapat berfungsi secara maksimal. Fungsi lation, yaitu setiap masyarakat harus memperbaiki baik motivasi individu maupun pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasinya. 2.2 Kajian teori. Dalam hasil penelitian ini, maka disimpulkan bahwa judul di atas yang berkaitan dengan teori struktural fungsional. Konsep utama dalam teori ini adalah fungsi disfungsi laten, fungsi manies, dan keseimbangan. Menurut teori ini, masyarakat adalah suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan dan menyatu dalam keseimbangan. Kerangka berpikir. Upaya perkawinan di masyarakat Ratogesa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada akan diteliti menggunakan kajian teori dan metode penelitian. Kajian teori akan membahas tentang upaya pasangan yang tidak mempunyai anak dalam mempertahankan perkawinan dalam interaksi sosial di masyarakat Ratogesa, Kecamatan Golewa. Upaya perkawinan dan disajikan dalam kajian sosiologi dengan cara melakukan studi kualitatif. Dari keseluruhan materi tersebut di atas, maka diketahui etnisisme sosial yang terdiri masyarakat Ratogesa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. Bab 3. Metode penelitian. 3.1 Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 3.2 Sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang bersumber dari hasil wawancara langsung dari informal yang telah dipilih oleh penelitian melalui wawancara. Yang kedua, data sekunder, yaitu data yang bersumber dari buku-buku atau laporan dan lain-lain berasal dari instansi terkait atau perpustakaan daerah. 3.3 Lokasi penelitian. Lokasi penelitian tentang upaya pasangan yang tidak mempunyai anak dalam mempertahankan perkawinan
yang dilakukan di Desa Ratogesa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. Sekian dari lapor proposal saya. Sekian dan terima kasih.